Ya, pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri ini menegaskan bahwa konstitusi ini mengatakan setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Namun Megawati justru merasa prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang membutakan diri. Golongan yang berkuasa, dialah yang orang Indonesia. Lantas siapa pihak-pihak yang dimaksud tersebut, pemirsa? Dan apakah ini menjadi sinyal bahwa PDIP tetap pada komitmennya ataupun juga keputusannya untuk menjadi mitra strategis di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Ansy Lema, juru bicara dari PDIP. Selamat malam Bang Ansy Lema, apa kabar? Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita dari Partai Gerindra ada Bang Hendarsam Marantoko. Selamat malam Bang Hendarsam. Terima kasih sudah hadir juga malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga untuk menganalisisnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa Kang Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Kang Cecep, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam. Sehat ya? Sehat Kang Cecep. Oke, Bang Ansy Lema, ini selalu pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, apapun mungkin yang disampaikan oleh Bu Mega dan Prabowo tengah menjadi perhatian publik. Bu Mega kembali lagi menyentil lah ya, mengingatkan bahwa hukum ini menjadi hak semua warga negara. Dan sepertinya juga menyinggung pihak-pihak tertentu, golongan yang berkuasa adalah orang Indonesia. Maksudnya seperti apa Bang Ansy Lema? Ya Ken, untuk sampai pada kesimpulan itu kita harus membaca dan kemudian menafsirkan secara utuh, lengkap dan tidak terpotong-potong. Oke. Ada konteksnya, siapa yang menyampaikan, pada saat apa disampaikan, dan ada substansi atau teks atau isinya. Oke. Kalau dua ini sudah jelas, baru kemudian kita bisa menyimpulkan tafsiran-tafsiran kita itu. Pertama, pidato Ibu Mega itu disampaikan pada acara pembukaan pameran foto, ya, kakaknya Mas Tok, Guntur Soekarno Putra. Dan pameran foto itu sebenarnya bertujuan untuk merekam, ya, mengenang Bung Karno dan para pendiri bangsa ini. Cukup banyak ada aspek kesejarahan di sana. Yang menyampaikan pidato ini, ingat pertama, Bu Mega itu adalah putri proklamator Republik Indonesia. Ya, putrinya Bung Karno. Beliau juga adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Ketua umum partai politik terbesar di Republik ini, ya, dan ketua Dewan Pengarah BPIP. Kalau kita baca, kita mendengar secara keseluruhan transkrip pidato yang disampaikan Ibu Mega, yang Ibu Mega sampaikan itu adalah ada tiga hal. Satu, bicara tentang sejarah. Yang kedua, bicara tentang hal-hal fundamental, prinsip dalam bernegara dan berbangsa. Dan yang ketiga, bicara tentang kedaulatan hukum. Hukum harus berujung pada penegakan keadilan. Bahasa pertama Bu Mega, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Betul. Kenapa ini harus dibicarakan? Juni ini bagi PDI Perjuangan dan bagi Republik ini adalah bulan yang dekat dengan Bung Karno. Bung Karno menggagas tentang dasar negara ideologi Pancasila. Betul. 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. 6 Juni kemarin, itu adalah hari lahirnya Bung Karno sebagai proklamator Republik Indonesia. Maka Pancasila juga dibahas oleh Bu Mega. Bicara soal Pancasila, bicara soal aspek sejarah, dan Bu Mega mengutip kata-kata yang sangat legendaris dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, Ibu bicara soal sejarah itu tidak boleh hanya ditulis oleh mereka yang dianggap sebagai the winner, pemenang. Ya, dalam hal ini dalam kurung penguasa atau rezim yang berkuasa, karena jika hal itu dilakukan bisa tergelincir pada kepentingan bagaimana bicara tentang hal-hal yang baik saja, hanya dalam satu perspektif, kemudian perspektif yang lain ditinggalkan. Jadi jas merah, Ibu ingin mengingatkan bahwa bangsa ini, hari ini dan ke depan itu tergantung dari masa lalu. Masa lalu itu adalah experience, hari ini adalah eksperimen yang kita lakukan, dan masa depan itu adalah expectation. Harapan yang akan kita capai. Ibu menegaskan tentang sejarah ini harus benar, harus lurus, harus tegak, sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Kenapa? Karena sepanjang 32 tahun era Orde Baru, Bung Karno, proklamator Republik ini, itu pernah mengalami desoekarnoisasi.
lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 yang syukur beberapa saat yang lalu itu sudah dicabut. Dan pencabutan itu memulihkan nama baik Bung Karno, memulihkan ya kehormatan beliau, karena sepanjang era Orde Baru ya sejarah besar, pemikiran-pemikiran besar Bung Karno itu kerap kali dipinggirkan, bahkan dilupakan. Selain substansi sejarah, adakah juga kemudian substansinya mengenai kritik terhadap penguasa sekarang, ataupun juga reminder ya, sifatnya pengingat atau mungkin saran yang coba disampaikan oleh Bu Mega dalam pidatonya, Bang Ansi Lema? Ibu Mega menegaskan sejarah itu jangan dipelintir-pelintir ya, jangan ditulis dalam satu perspektif saja, apalagi dipolitisasi untuk kepentingan penguasa. Kalau sejarah saja bisa pelintir-pelintir, bukan tidak mungkin hukum juga bisa mengalami hal seperti itu. Contoh, yang tadi saya katakan, TAP MPRS. Sejarah ya dipelintir kemudian menjadi TAP MPRS. TAP MPRS itu adalah produk hukum. Poin Ibu Mega adalah yang tadi dikatakan, seluruh warga negara itu di mata hukum itu sama. Setara dan sederajat. Equality before the law. Nah, itu yang memang harus dijaga begitu. Jadi apa yang Ibu bicara sebenarnya adalah hal-hal yang prinsip, elementer, fundamental, mendasar, normatif saja, tetapi punya nilai filosofis untuk kepentingan bangsa ini ke depan. Bang Ansi Lema, kita tangkap poinnya. Nah, tapi kalau bicara soal golongan yang berkuasa, nampaknya Gerindra nih yang dimaksud. Bang Hendarsa melihatnya maknanya apa yang disampaikan oleh Bu Mega? Kalau melihat konteksnya, substansinya, begitu? Ya, ada beberapa hal yang kita catat dan kita lihat, bahwa yang pertama, kalau kita dibilang berkuasa, secara de facto baru 6 bulan atau 7 bulan berkuasa. Sebagai kita anggaplah rezim pemerintahan Pak Prabowo ini memerintah selama 6-7 bulan, apa sih yang bisa dilakukan ya kan untuk merubah hukum atau menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk hal-hal kepentingan politik pragmatis. Itu tentunya sangat tidak tidak make sense dengan apa yang Ibu katakan tadi. Tentunya ini belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terlepas daripada PDI pada saat itu partai yang ikut berkuasa, tentunya Ibu juga mungkin mempunyai catatan-catatan tertentu juga terkait dengan masa-masa kepemimpinan di bawah Pak Jokowi, di bawah Pak SBY. Kami melihatnya seperti itu. Tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa kami sangat menghargai dalam konteks acara pada saat itu. Beliau menyampaikan tentang masalah sejarah. Ada Bang Fadlizon juga yang tentunya mempunyai salah satu program untuk menulis ulang sejarah ini secara betul. Beliau menyampaikan hal yang sifatnya konstruktif. Jangan sampai sejarah ini ditulis oleh pemenang, ya kan? Nah itu, hal-hal seperti itu kan menjadi idiom-idiom yang berlaku umum, ya kan? Dan oleh karena itu kita sangat menghargai bahwa disinilah bentuk check and balance-nya, bahwa masukan-masukan itu bukan hanya asal beda, bahwa harus sifatnya konstruktif dan memberikan nilai yang bisa mengupgrade dan membangun suatu gagasan daripada pemerintahan. Bang Hendarsam, tapi Bu Mega ini juga secara lugas ini menyampaikan kondisi hukum di Indonesia katanya lagi begini, kayaknya tidak baik-baik saja. Bu Mega ada keresahan sepertinya dan kritik yang ingin disampaikan bahwa penguasa bisa saja kemudian sewenang-wenang terhadap hukum, begitu? Saya praktisi hukum, saya lawyer. Kalau kita bilang keadaan hukum kita baik-baik saja, tidak baik-baik saja bukan hanya zaman ini, ya kan? Dari zaman-zaman sebelumnya. Ini yang ingin kita perbaiki ke depannya. Bagaimana kita saat ini sedang merancang dan KUHP itu harus kita selesaikan. Kemudian KUHP hukum acara kita selesaikan. Jadi kemudian bagaimana aparat penegak hukum itu bisa bekerja dengan baik dan sesuai rule-nya, ya kan? Bagaimana Pak Prabowo ingin supaya permasalahan pokok yang paling mendasar daripada masalah penegakan hukum ini bisa selesai secara fundamental. Fundamental itu apa? Salah satu contoh, ya, keresahan saya sebagai seorang praktisi hukum, bagaimana godaan APH, aparat penegak hukum itu begitu besar di luar, sedangkan dia mendapatkan pendapatnya begitu kecil. Ya, kemudian ini kan seolah-olah dinafikan gitu loh. Ya kan, seolah selama ini kita biarkan saja, kita selalu bersandar kepada hal yang sifatnya
idealis tapi tidak realistis. Nah, ini yang ingin secara fundamental ingin dirubah Pak Prabowo. Maka dalam pidato dan kampanye beliau menyampaikan satu, beliau sangat realistis dan taktis bahwa apabila ingin negara ini baik, ya kan, oleh karena itu cukupkan dulu pendapatan dari para penegak hukum ini. Tapi ini harus disertai dengan punishment yang sangat-sangat berat. Ya kan, ini penting sekali. Itu berulang sekali. Jadi jangan mau fasilitas dan ininya saja, tapi punishmentnya harus lebih berat. Makanya kan saya dengan teman-teman di penggiat anti korupsi juga selalu bilang yang paling berat itu, ya kan, sebenarnya untuk bukan hanya masalah, kalau kita bicara konteksnya koruptor gitu ya. Bukan hanya koruptornya saja yang berat, yang jauh lebih berat itu apabila APH-nya melakukan tindak pidana korupsi. Itu harus 2 kali 3 kali lebih lipat. Tapi untuk saat ini nggak bisa kita lakukan itu karena kita harus realistis juga. Mereka melakukan itu karena mereka terjebak ke dalam suatu ekosistem yang memang selama berpuluh-puluh tahun ini terjadi. Jadi ini kita akan reformasi, bukan reformasi, revolusi ya. Revolusi di bidang masalah penegakan hukum ini, sehingga oleh karena itu ke depan benar-benar bagaimana kita melihat KPK yang dulu dengan kejaksaan gitu. Kejaksaan selalu mengeluh bagaimana kami bisa memberantas korupsi, orang kita bensinnya cuma segini ya kan, dan KPK itu, itu poinnya. Itu. Kang Cecep, ini kalau kondisi hukumnya tuh tidak baik-baik saja, tidak hanya di masa Presiden Prabowo kok, mungkin di pemimpin-pemimpin sebelumnya, mungkin kondisi hukum di Indonesia juga tidak baik-baik saja sebetulnya. Tapi apa yang disampaikan Bu Mega kemudian dalam pidatonya ini, sifatnya sebagai pengingat atau kritik kepada penguasa saat ini, Kang Cecep? Oke, jadi dari pidato Bu Mega terakhir ya, di acaranya Pak To atau Mas To itu sebenarnya ada beberapa poin yang sebenarnya seruan, himbauan, juga pengingat sebenarnya. Kenapa? Pertama gini, kita lihat ya, kita dapat melihatnya dari perspektif itu adalah beliau menyatakan tentang supremasi hukum. Hukum di atas segalanya. Tapi kemudian juga hal ini mesti ditindaklanjuti dengan apa? Dengan equal kesetaraan di mata hukum. Nah, idealnya memang semua orang setara dalam hukum. Tapi juga Bu Mega melihat realistisnya, ternyata tidak semua orang itu bisa menikmati hukum yang sama. Jadi di sini sebenarnya Bu Mega melakukan kritik ya, atau mengingatkan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut sebagai fenomena elite capture sebenarnya. Tadi sampaikan APH, ada persoalan di APH. Mungkin Bang Hendarsam bicara masalah ekosistemnya ya, masalah struktur remunerasi misalnya. Tapi saya melihatnya dari konteks yang lain. Ada misalnya ketika pihak-pihak yang berkuasa atau yang pernah berkuasa itu masih menggunakan, atau kita sebut sebagai oligarki, itu menggunakan APH untuk kepentingannya. Jadi ada intervensi dari penguasa atau yang pernah berkuasa secara politik kepada misalnya hukum, sehingga kemudian hukum diintervensi oleh politik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bicara mengenai political accountability ya, masalah masyarakat sebenarnya sama. Jadi kalaupun ada persoalan, masyarakat harus melawan dong. Menghimbau. Kan kita lihat bagaimana setelah Kuda Tuli atau yang lain ya, Bu Mega itu selalu mengarahkan kader-kadernya untuk melalui jalan hukum, termasuk masalah sejarah tadi. Maka di awal Bu Mega juga bilang nih soal konsekuen, gitu kan, konsisten. Itu yang disampaikan Bu Mega di awal pidatonya karena juga. Setiap penguasa ternyata hal seperti ini selalu terjadi repetisi gitu. Ketika berkuasa menyalahgunakan kekuasaan untuk intervensi kepada hukum. Harapannya ya. Nah, ini menjadi menarik kalau kita melihat bagaimana situasi politik kita akhir-akhir ini, Kang Cecep, termasuk mengenai PDIP dan juga Gerindra yang akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan. Kalau kemudian pengingat Bu Mega ini ditujukan ke siapa? Karena kalau mungkin masyarakat belum lupa lah, beberapa waktu terakhir bahkan utusan langsung Presiden Prabowo hadir di Tengku Umar untuk menemui Bu Mega, begitu kan? Banyak yang memperkirakan PDIP diajak untuk kemudian bergabung. Tapi dengan adanya pidato atau statement dari Bu Mega ini, apakah juga justru mengandung makna lain? Nah, nanti dijawabnya ya Bapak-Bapak ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.